Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Al-Kawarizmi dan Al-Hazen? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Ustazah Nurul masih dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar, Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan antum semua memahami materi yang Ustazah sampaikan kali ini. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan masih tentang materi pewarisan sifat untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menentukan rasio atau perbandingan hasil persilangan dihibrida melalui bagan. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan kepada antum mengenai persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda. Yang kedua, menjelaskan penyakit menurun pada manusia. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Apa sih sebenarnya persilangan dihibrida itu? Ya, kemarin sudah kita bahas juga. Persilangan dihibrida adalah persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Contohnya seperti apa? Misalnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nah, di situ yang disilangkan ada dua sifatnya, yaitu bentuk tanduknya yang satu pendek dan warna bulu rambutnya yaitu putih. Nah, sedangkan yang contoh kedua, tumbuhan mangga yang besar rasa masam disilangkan dengan berbuah kecil rasa manis. Berarti ada dua di sana. Ada sifat yang pertama bentuknya besar dan yang kedua ada rasanya asam. Nah, itu dia nak ya. Jadi ada dua sifat beda yang kita silangkan di sini. Nah, kita masuk ke contoh pengerjaannya bagaimana. Nah, misalnya nih, kita baca bersama. Tanaman mangga berbuah besar dengan genotip B besar dan rasanya masam, genotip asam itu M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dengan genotip B kecil dan rasanya manis disimbolkan dengan genotip M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai kepada keturunan kedua? Kita cari jawabannya bersama. Kita lihat dulu induknya nak. Induknya itu ada buah mangga besar tapi rasanya asam, disilangkan dengan buah mangga yang kecil tapi rasanya manis. Kita lihat di sana genotip untuk besar asam B besar, M kecil. Sedangkan kecil rasa manis B kecil, M besar. Bagaimana gametnya? Nah, kita tentukan gametnya. Kita ambil yang B besarnya 1, M kecilnya 1. Nah, begitu juga untuk yang kecil rasa manis. Kita ambil B kecil 1, M besar 1. Kemudian kita silangkan, diperoleh keturunan pertamanya yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Di mana kita lihat huruf pertamanya saja B besar. Berarti kalau B buahnya bagaimana? Buahnya besar. Dan bagaimana dengan sifat rasanya? Rasanya ternyata M besar, walaupun dia ada M kecilnya. Kita pakai yang sifat dominansi penuh, artinya sifat resesif akan tertutupi oleh sifat yang dominan, sehingga dihasilkan keturunan pertama besar rasa manis. Bagaimana ya keturunan keduanya? Kita cari bersama. Untuk keturunan keduanya tentu B besar B kecil, M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Besar rasa manis disilangkan dengan besar rasa manis. Diperoleh gametnya itu ada 4 buah gametnya, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Nah, cara menentukan gamet sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, bagaimanakah F2-nya? Kita masukkan ke dalam bagan, karena kita memperolehnya dengan cara bagan. Kita masukkan ada gamet untuk indukan betina dan indukan jantannya. Kita masukkan dalam bagannya. Untuk keturunan pertama kita silangkan, diperoleh B besar, M besar. Yang kedua B besar, M kecil. Keturunan yang ketiga B besar, B kecil, M besar. Yang keempat B besar, B kecil, M kecil. Keturunan yang kelima B besar, M kecil. Keturunan yang keenam B besar, M kecil. Keturunan ketujuh B besar, B kecil, M kecil. Keturunan ke-8 B besar, B kecil, M kecil.
Keturunan ke-9 B besar B kecil M besar M besar. Keturunan ke-10 B besar B kecil M besar M kecil. Keturunan ke-11 B kecil M besar M besar. Keturunan 12 B besar B kecil M besar M kecil. B besar B kecil M besar M kecil. Kemudian keturunan ke-12 B besar B kecil M kecil M kecil. Keturunan ke-13 B kecil M besar M kecil. Dan keturunan terakhir B kecil M kecil M kecil. Nah, pada persilangan ini diperoleh 16 untuk keturunan pada keturunan keduanya. Nah, kita lihat untuk perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya adalah nih seperti yang bisa antum lihat. Sedangkan perbandingan fenotipnya yaitu besar manis ada 9. Kita lihat yang besar manisnya ada 9. Yang besar asamnya ada 3. Yang kecil manisnya ada 3, yang kecil asamnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya kita peroleh 9 banding 3 banding 3 banding 1 dengan persentase 56,25%. Untuk besar manis, besar asam 18,75%. Untuk besar asam kecil manis itu 18,75% dan kecil asam 6,25%. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama, mengenai bagaimanakah fenotip dari hasil persilangan di hibrida. Persilangan dengan dua sifat beda ternyata diperoleh individu pada keturunan keduanya sejumlah 16 buah atau 16 keturunan. Nah, kita masuk ke tujuan kedua yaitu penyakit menurun pada manusia. Ciri-cirinya bagaimana? Ini adalah merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Gen adalah pembawa sifat keturunan dan ternyata gen juga bisa membawakan penyakit yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Tidak dapat disembuhkan dan kecil kemungkinannya walaupun bisa sembuh. Dapat diturunkan kepada anaknya. Bersifat homozigot resesif atau gen letal, dapat membawa kematian. Contohnya hemofilia yaitu penyakit darah sukar membeku bila luka. Yang kedua albino, kulit tidak memiliki pigmen. Pernah nggak antum lihat ada orang tapi kulitnya putih semua sampai alis-alisnya putih, semuanya putih karena dia menderita penyakit yang namanya albino. Atau pernah lihat ular nggak warnanya putih semua? Nah, dikatakan sebagai ular albino. Nah, hal itu dikarenakan dalam tubuhnya tidak ada pigmen warna sehingga yang muncul hanya warna putih. Yang ketiga buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Penyakit berikutnya talasemia, darah merah berbentuk seperti bulan sabit. Tiap bulan harus transfusi darah. Selanjutnya ada polidaktidi yaitu jari berlebih biasanya pada ibu jarinya. Nah, ada jarinya yang berlebih. Nah, itu ya. Selanjutnya ada kepala botak. Kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut atau licin. Selanjutnya ada hipertrokosis yaitu tumbuh rambut pada daun telinga yang berwarna hitam. Berikutnya ada epilepsi atau penyakit kejang-kejang atau ayan. Dan berikutnya ada anodontia yaitu orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Gimana sih bentuk gambarnya Ustazah? Nah, ini dia yang hipertrokosis atau tumbuh rambut. Nah, itu ya di bagian tubuhnya tuh gambarnya. Dan anodontia adalah tidak memiliki gigi, bisa dilihat di gambar. Dan albino itu adalah penyakit yang tidak memiliki pigmen warna sehingga warna tubuhnya putih semua. Nih ada tengok contohnya kalau di hewan ada monyet yang albino juga. Nah, ada yang penyakit selanjutnya ada basaido, tidak memiliki pelipis matanya itu. Nah, itu ya bisa dilihat ya. Orang yang basaido adalah polidaktidi. Jarinya kalau kita 10 ya nak ya normalnya, tapi ada yang jarinya sampai 11 atau bahkan 12 atau bahkan lebih. Nah, itu menderita kelainan yang disebabkan oleh gen namanya polidaktili. Nah, ini dia contoh polidaktili. Nah, ada namanya gigantisme yaitu yang orang biasanya normal itu tingginya wajar, tapi dia ini memiliki tinggi yang berlebih dari normal. Selanjutnya ada yang namanya kepala botak atau botak licin. Nah, ini memang penyakit keturunan, bukan dibotakin rambutnya, tapi memang tidak bisa tumbuh rambut di bagian kepalanya. Nah, ada lagi namanya penyakit talasemia. Ini tadi ya, bahwa darahnya itu berbentuk bulan sabit yang harus melakukan transfusi darah sering-sering.
Nah, itu dia tadi pembelajaran kita kali ini mengenai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh atau dibawa oleh gen atau dibawa oleh keturunan. Oke, baik Ananda semuanya, semoga antum semua memahami materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa antum tanyakan di kolom komentar atau WA pribadi Ustazah. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.